usahanya itu luar biasa. Jadi harapan Ibu, kalian semua mahasiswa dengarkan baik-baik gitu ya. Siapa tahu di antara kalian nanti juga akan bisa membagikan pengalaman kalian sebagai pemateri prinsip kewirausahaan pada kesempatan-kesempatan berikutnya. Wirausaha Fitri pasti bisa. Beri tepuk tangan lagi dong. Bisnis ya, yang sekarang bisa mengikuti keluarga. Kalau background dari Pak Dede sendiri, apakah dari pertanian atau apa kira-kira? Kebetulan saya backgroundnya bukan pertanian. Background saya adalah FIA, jadi Fakultas Ilmu Administrasi. Dan memang nggak pernah turun harga, yaitu anggrek. Nah ini bisa buat investasi. Nah akhirnya kami putuskan untuk usaha anggrek. Awalnya cuma kebunnya 1 kali 1 meter di depan rumah, dan sampai saat itu sudah berkembang, dan kita punya lab kultur jaringan sendiri. Waktu ada konser Lady Gaga, waktu itu di tahun 2012 kalau saya tidak salah ya, Lady Gaga akan konser di Indonesia ya, masih ingat ya? Kayaknya kita satu angkatan, jadi saya masih ingat ya. Lalu saat itu teman-teman fansnya Lady Gaga ini pada gila-gila bikin outfit sesuai sama Lady Gaga waktu nonton konser. Itu saya masih SMP. Salah satu yang membeli produk saya itu adalah salah satu anak dari jurnalis di Jawa Pos saat itu ya. Setelah mereka tahu hasil produk saya dan ternyata mereka suka, dan akhirnya waktu itu sempat viral banget gara-gara konsernya Lady Gaga dibatalkan. Padahal aku race di kota Malang gitu ya, karena ada opportunity itu ya. Kalau misalnya aku bukan di Malang, malah sekarang udah bukan malah sih di coffee shop, malah sih di kopi tiam gitu ya kan. Aku Sumananta, aku hari ini senang banget bisa bantu sharing buat teman-teman yang ada di Unitri. Pastinya aku tadi udah beberapa kali talk show sama anak-anak Unitri dan mereka keren-keren banget, mereka pada kritis dan saya lihat mereka pada pengen jadi wirausaha ya. Saya berharap ada salah satu pengusaha sukses yang kedepannya mungkin saya bisa belajar ke mereka malah yang dari Unitri. Awalnya mau ambil Vision Academy. Jadi dulu saya SMA di Malang Vision Academy, lalu mau kuliah itu bingung nih, gitu kan? Aku mau ikutin passion, ya kan? Aku mau ikutin passion atau aku ikutin orang tua di pendidikan formal. Ya, ternyata inisiasi kewirausahaan itu bisa bangkit kembali, gitu ya. Mengapa kok sempat vakum? Itu karena masa pandemik dan kegiatan inisiasi itu dilaksanakan di tingkat fakultas waktu itu. Sehingga kembali pada saat ini kita kembalikan tingkat universitas. Nah, jadi bisa menyatukan setiap mahasiswa yang ada di program studi yang ada tersebar di fakultas-fakultas itu bisa menyatu jadi satu kesatuan kegiatan bersama. Animonya tadi kan cukup tinggi sekali, Bu. Ya. Ini tanggapannya gimana, Bu? Ya memang dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan menggerakkan mahasiswa, bukan hanya mereka itu dibekali teori di kelas, tapi ini ujung akhir dari rancangan pembelajaran mereka untuk melaksanakan kegiatan inisiasi. Dan ini juga bekerjasama dengan Biro Kemahasiswaan untuk melaksanakan tingkat universitas. Kalau harapan ke depan, Bu, terkait dengan harapannya bukan hanya inisiasi proses memulai wirausaha dengan menghadirkan para pemateri yang akan menyampaikan pengalaman beliau dalam berbisnis, tetapi anak-anak yang sudah diberi tugas bisnis plan itu mereka bisa mengaktualisasikan usaha mereka, dan kelak harapan Ibu terakhir adalah kami bisa mengakui kegiatan bisnis mereka menjadi salah satu bentuk tugas akhir mengganti skripsi. Bu, kalau support dari pihak kampus sendiri, Bu, selama ini kepada teman-teman yang mungkin sudah memiliki usaha atau menjadi wirausaha seperti apa, Bu? Salah satunya adalah kami mendorong, gitu ya, kami membina mahasiswa yang sudah
memiliki awal kegiatan dengan mengikutsertakan mereka dalam program pemerintah untuk hibah kewirausahaan, kalau nggak salah namanya ya. Itu mereka mendapatkan pendanaan, kemudian mereka itu benar-benar bisa mewujudkan sebuah produk, dan produknya ini untuk skala kecil dijual gitu ya di Unitrimart. Kita punya salah satu stand bisnis juga yang masih dalam lingkungan kampus yang juga ada di tengah masyarakat, sehingga produk ini bisa terjual dan semakin luaslah produk ini bisa dihasilkan. Bisa jadi kepakai semua, bisa jadi tidak kepakai, bisa jadi menurut saya acaranya sangat luar biasa karena pematerinya juga hebat-hebat sekali. Terima kasih. Tadi dari materi-materi yang disampaikan tadi, kira-kira apa yang bisa kamu peroleh, apa yang kamu dapatkan? Ada tiga poin penting yang saya dapat tadi. Yang pertama itu jangan anggap remeh sama passion. Yang kedua itu harus pintar mencari peluang pasar. Yang keempat itu harus mencari kesempatan. Kira-kira ke depan mau bikin usaha juga atau bagaimana? Ya, kedepannya itu saya ingin buka usaha kafe karena di mana anak-anak muda sekarang itu banyak sekali yang butuh refreshing, dan saya ingin kafe saya itu nanti akan menjadi tempat ternyaman buat anak-anak muda ke depan. Di mana orang-orang patriot, orang-orang yang bisa dikatakan punya upaya-upaya untuk menciptakan suatu yang punya nilai atau sesuatu yang kreatif, inovatif. Tidak saja sebatas ide, tetapi kita melakukan sehingga kewirausahaan itu adalah proses sebenarnya. Nah, dalam berwirausaha tentunya kita punya langkah-langkah awal yang dimana kita gunakan untuk mencapai suatu ide gagasan kita. Baik, kegiatan inisiasi kewirausahaan ini adalah menjadi suatu capaian pembelajaran dari mahasiswa untuk mata kuliah kewirausahaan. Namun di sini ada beberapa hal yang terselip untuk kegiatan kewirausahaan ini. Di antaranya apa? Kita punya program dari Kemendikbudristek yang berkaitan dengan entrepreneurship yang ada di perguruan tinggi, ya, yang artinya dalam suatu kegiatan perkuliahan, pembelajaran di perguruan tinggi itu harus ada yang menyelipkan untuk program kewirausahaan atau entrepreneur di dalam pembelajarannya mereka. Gitu. Nah, terlepas daripada itu, kewirausahaan ini juga menjadi suatu imbalance dari suatu kegiatan akademis, ya. Jadi mereka setidaknya bisa membuat suatu harapannya membuat jiwa mereka sebagai pembelajar itu adalah mempunyai inisiasi wirausaha sebagai pembuka lapangan kerja, gitu kan. Harapannya seperti itu. Dalam suatu proses pembelajaran ini maka dibuatkan suatu kegiatan yang dinamakan inisiasi kewirausahaan, ya. Dalam hal ini kita mengundang beberapa inspiratif wirausaha yang sangat luar biasa, ya, di Kota Malang, ya, yang ada di Kota Malang dan sekitaran Kota Batu. Ini mereka itu sebagai inspiratif, harapannya mahasiswa itu bisa mengenal bahwa yang namanya inspiratif, ya, mereka bisa mengenal seperti apa sih mulai daripada usaha itu, karena semuanya itu tidak mungkin dari langsung bisa menjadi usaha, ya, tapi adalah mulai dari mereka belajar kemudian sampai prosesnya. Inilah yang kita perlukan untuk mahasiswa biar mereka bisa mengetahui pembelajaran dan proses untuk kewirausahaan itu. Nah, apa yang diharapkan dari mahasiswa? Kegiatan ini harapannya itu kan terakhir tuh kemarin tahun 2019, dan kita itu terlepas dari itu adalah kita terus kena COVID, ya, ada COVID, ya mungkin COVID menjadi ini, ya, menjadi menjadi tameng, menjadi jadi kambing hitam, ya, tapi sebenarnya malah justru dari COVID tersebut muncullah, ya, jiwa-jiwa
potensi-potensi kewirausahaan yang ada di mahasiswa maupun masyarakat di Indonesia gitu semuanya. Nah, ini adalah sebagai momen baru lah, momen lagi untuk kita bisa mengembangkan jiwa-jiwa kewirausahaan tersebut, karena sebenarnya sekarang sudah banyak sekali wirausaha anak-anak yang muda-muda itu yang membangun itu. Bahkan mahasiswa Unitri ini juga banyak yang membuat kafe, yang membuat usaha-usaha kecil, laundry kecil ya, terus kemudian kopi-kopi. Jadi mereka juga sebenarnya sudah ada itu gitu loh. Nah, mumpung ada mata kuliah kewirausahaan yang memang kita ingin membangun suatu jiwa bisnis buat anak-anak yang tidak lepas juga dari secara akademisnya, secara engineer ya. Jadi selain daripada wirausaha, mereka juga bisa memadukan dengan engineernya mereka ya, rekayasa wirausaha. Nah, ini yang kita harapkan mereka bisa lebih berpotensi dan lebih berinspiratif gitu, berinisiatif ya, inovatif gitu loh, seperti itu, kreatif. Nah, itu yang kita harapkan. Jadi membangun mahasiswa itu menjadi kreatif, inovatif dan berpartisipatif dan bisa berkolaboratif ya. Mereka bisa bekerja sama orang, komunikasi dengan orang, itu sangat luar biasa gitu loh. Itu yang kami inginkan dalam suatu pembelajaran di Universitas Sriwijaya Kendari. Nah, harapannya itu adalah insya Allah karena kita hanya terputus sama COVID kemarin, ini sebagai mulai lagi tahun 2023 ini, insya Allah mudah-mudahan tahun depan setiap tahun, karena ini adalah pembelajaran kita untuk setiap kali kita menyelenggarakan mata kuliah kewirausahaan, dan insya Allah dari lembaga dari LP3 ya, itu kita memfasilitasi untuk mendorong dosen kewirausahaan yang masuk dalam MKWK ya, MKWK mata kuliah dasar mata kuliah dasar umumnya di universitas ini bisa menyelenggarakan setiap tahun gitu sebagai bahan keluaran dari pembelajaran kewirausahaan.